Polisi masih memeriksa Herman, kekasih Putri Rahmawati, korban pembunuhan yang tewas di rumah kontrakan di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu lokasi pembunuhan masih diberi garis polisi. Garis polisi masih membentang di depan rumah kontrakan di Jalan Swadaya 1, Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Di tempat ini semalam, wanita bernama Putri Rahmawati ditemukan tewas di rumah kontrakan sang kekasih, Herman. Suasana tampak lengang di rumah kontrakan ini. Warga setempat pun tidak berani mendekati lokasi pembunuhan karena masih diberi garis polisi. Sementara itu, hingga saat ini polisi masih memeriksa Herman, kekasih korban. Semalam, jasad Putri Rahmawati ditemukan pertama kali oleh Herman, sang pacar. Herman menemukan korban dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka sayatan benda tajam di lehernya. Mendapati kekasihnya sudah tidak bernyawa, Herman langsung berteriak meminta tolong. Lokasi korban di bagian leher, kemudian yang bersangkutan sempat melawan juga, luka di tangan kiri. Posisi jenazah terlungkup apa terbaring? Posisi jenazah pada saat petugas kepolisian datang sudah terletak. Kemudian kita proses identifikasi luka-luka yang ada di bagian leher, kemudian di tangan. Petugas kepolisian Polsek Pondok Gede usai mendapat laporan dari warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Dari Bekasi, Jawa Barat, Heryono, TV One mengabarkan. Reporter Leilani Nadia akan melaporkan informasi terkini terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Di sana ada Nadia. Nadia, apakah memang sampai sore hari ini Herman, kekasih korban, belum juga dilepas oleh pihak kepolisian? Oke, Sinta dan juga pemirsa, memang saat ini Herman masih berada di Mapolsek Pondok Gede untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Herman sudah menjalani pemeriksaan ini selama kurang lebih 17 jam tercatat dari semalam tadi. Dan lagi-lagi terjadi kembali kasus pembunuhan sadis. Dalam kasus pembunuhan ini menewaskan satu orang wanita bernama Putri Rahmayanti. Wanita berusia 24 tahun ini tewas ditemukan dengan kondisi naas dengan luka gorokan di lehernya serta ditemukan tanpa berbusana. Dan lokasi pembunuhan ini terjadi di daerah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengetahui kronologis dari ditemukannya korban serta perilaku sehari-hari korban, saya sudah bersama dengan Ketua RT di mana Herman mengontrak rumahnya. Pak Marzuki, bisa dijelaskan kronologis dari ditemukannya korban, Pak? Memang saya semalam ada beberapa warga saya berlapor bahwa ada kejadian di wilayah kita, yaitu sekitar jam 8. Bahkan saya langsung ke tempat kejadian, ternyata sudah penuh dengan warga dan dengan polisi. Bahkan saya melihat korban itu sudah berubah posisi. Jadi saya karena sudah ada polisi jadi nggak bisa masuk, otomatis saya nanya dengan Pak Mubarok yang mana mereka itu bersama-sama telah memindahkan mayat tersebut. Pak, ini memang kontrakan ini nih miliknya Herman atau miliknya Putri, Pak? Saya sudah menanyakan kepada pemilik kontrakan itu, ya pemiliknya Pak Herman. Pak Herman pemiliknya. Apakah Bapak tahu hubungan apa yang terjalin dalam korban dan pelaku ini? Setahu saya memang saya juga sudah menanyakan juga dengan pemiliknya bahwa itu memang pacarnya ya, kemungkinan pacarnya. Yang setahu saya sudah menanyakan dengan pemiliknya bahwa cewek itu memang pacarnya. Oke. Pak, memang kehidupan keseharian dari Herman ini seperti apa sih, Pak? Pekerjaan, dari segi pekerjaan dan juga segi perilakunya terhadap tetangga-tetangga setempat. Setahu saya memang Pak Herman ini orangnya jarang di tempat ya. Kenapa saya mengatakan sedemikian? Karena mereka di sini, saya juga tidak tahu persis siapa sih ke Herman, karena mereka tidak melapor kepada saya. Jadi otomatis saya tidak mengetahui siapa itu yang Herman itu yang mana gitu. Oke. Terkait dengan proses melapor diri, apakah Herman sudah, korban sudah sering mengunjungi ke sini? Apakah dari pihak RT tidak ada teguran? Kan karena prosedurnya 1 kali 24 jam tamu datang harus melapor. Saya sudah memberitahukan kepada pemilik kontrakan, bahkan juga kepada yang kontrak, bahwa 1 kali 24 jam itu sudah harus melapor ke RT setempat. Karena apabila terjadi apa-apa, kita bisa ikut langsung, oh iya betul ini orang ini kontraknya di sini gitu.
Apakah Pak Marzuki tahu asal muasalnya dari korban ini, pekerjaannya apa? Apakah Putri berasal dari daerah kah? Dan juga asal dari Herman ini dari mana? Setahu saya semalam saya tidak mengetahui secara jelas. Karena apa? Karena saya tadi udah jelaskan bahwa setiap kontrak itu tidak mau melapor kepada saya, walaupun mereka sudah 1 kali 24 jam. Seharusnya kan sudah melapor ke Pak RT. Bahkan Pak RT pun sampai saat ini tidak mengetahui siapa itu Herman dan siapa juga Rahmawati. Oke. Kasus ini sudah terjadi. Lalu langkah apa yang akan diambil oleh Bapak mengingat pemilik kontrakan kan berarti membiarkan teguran dari pihak RT untuk melakukan pelaporan diri 1 kali 24 jam. Apakah pemilik kontrakan ini akan diusir? Saya sudah memberitahukan kepada pemilik kontrakan, bahkan tiap ada arisan di perkumpulan RT, saya sudah memberitahukan pemilik kontrakan apabila ada pengontrak baru atau pendatang baru secepatnya untuk memintakan fotokopi KTP. Bahkan sampai saat ini pun mereka cuma mengiyakan. Bahkan terjadilah seperti ini, seperti itu. Oke, apakah korban tinggal bersama dengan Herman Pak di kontrakan ini? Atau hanya sering mengunjungi saja? Mengunjungi saja dia. Dan biasanya menginap? Untuk itu saya nggak begitu jelas. Dia mengunjungi apa, cuma apa kalian menginap. Ada laporan dari warga yang mengeluh terkait dengan seringnya berkunjungnya Putri ke rumah pelaku? Setahu saya sudah menanyakan dengan pemilik kontrakan, bahkan pemilik kontrakan itu sudah menegur kepada Rahmawati. Jangan sering-sering datang ke kontrakan ini. Setahu saya seperti itu tadi saya tanyakan. Apakah Bapak mengetahui profesi dari Herman dan juga Putri? Tidak mengetahui saya, karena tadi sudah jelaskan. Setiap ada yang kontrak itu tidak melapor gitu, Mbak. Jadi saya udah kehilangan jejak. Oke, kalau seperti itu langkah dari Ketua RT Bapak sendiri ini gimana nih untuk mengantisipasi hal ini supaya tidak terjadi lagi? Berarti kan proses pendatanya kan susah kalau seperti ini kan? Saya menyarankan kepada pemilik kontrakan, sudah beberapa kali, bahwa setiap ada yang kontrak secepatnya untuk melapor kepada saya. Itu setiap bulan sekali saya udah memberitahukan bahwa setiap yang kontrak itu harus melapor ke Pak RT. Makasih Pak Marzuki untuk waktunya. Ya, pemirsa, saat ini masih belum diketahui motif dari pembunuhan apa dan siapa tersangka sebenarnya dikarenakan proses penyidikan masih berlangsung. Hal ini terlihat dari garis kepolisian yang masih melintasi di kawasan ini, dan juga selain itu maraknya kasus pembunuhan terhadap wanita akhir-akhir ini juga sangat mencemaskan tentunya kepada sejumlah warga terutama di daerah megapolitan Jakarta, dan dihimbau kepada para warga yang termasuk pendatang baru untuk melakukan pendataan dengan cara melapor diri kepada Ketua RT setempat untuk memudahkan proses pendataan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari tempat kejadian perkara. Kita kembalikan ke Divi dan juga Sinta di studio.